yang memaki itu yang menyebabkan kelucuan. Jadi saudara sekalian ya, saya dalam banyak hal itu kalau bikin konten sengaja yang memaki pun saya bacakan, ya kan? Yang memaki saya bacakan, yang memuji saya bacakan. Jadi biar balance. Nah, yang tidak fairnya adalah ketika yang datang ke kita bukan lagi makian, tapi kekuasaan. Nah itu jangan dong itu. Itu maki-maki kan cuma adanya di pembicaraan yang santai gitu. Kita nggak memaki-maki karena kita benci. Iya. Kita memaki-maki karena lucu. Jadi yang kita maki-maki kelucuan kekuasaan itu. Dan itu kalau kita tidak bisa menertawakan politik, maka politik itu kejam sekali. Ya itu, jadi semakin kita tertawakan, semakin mampu publik melihat bahwa ada kelucuan di istana, ada banyak badut. Dan sering saya terangkan bahwa cara paling cerdas untuk menghargai badut adalah dengan Mentertawakan. Asal jangan sampai kemudian kita lebih lucu daripada mereka. Nggak mungkin, karena Nggak mungkin. mereka monopoli itu. Oh, monopoli. Karena kelucuan dan kedunguan di rejim ini itu paralel. Allah. Jadi kalau ngomong sama Rocky Hancur. Gerung ngeri-ngeri sedap ini ya. Nggak Sahabat ada delik, sekalian. nggak ada delik. Nggak ada delik. Insya Allah nggak ada Semua delik. yang Ya. diucapkan 40 km dari pusat kekuasaan itu tidak mungkin kena delik. Ya, karena kita tidak bicara tentang orang. Iya, enggak Kita lah. Tuh. kita bicara tentang sebuah fenomena. Iya, itu fenomena yang mestinya kita ucapkan, kita bongkar, karena fenomena ini kalau dia menetap, Indonesia ini bisa runtuh. Tapi masalahnya gini, Bung Rocky, Anda kan di tempat di sini yang dilalui Prabowo Sabtu Minggu minimal. Ya. Kira-kira ada radiasinya nggak? Ini saya dekat Pak Prabowo, mungkin cuma 500 meter, dan kadangkala saling hahaha, dada aja saling lewat. Dan nggak ada masalah sebetulnya tuh, karena Prabowo juga punya ide tentang Indonesia, dan silahkan. Oke, bedanya Prabowo sama Rocky Gerung apa, Sobat Era sekalian? Ya Prabowo lewatin rumah saya nggak pernah lewatin rumah dia tuh. Karena rumah dia itu melewati rumah saya memang. Dia menunggangi kuda yang sesungguhnya. Aha. Kalau Rocky Gerung? Saya menunggangi isu yang sesungguhnya. Tapi kita pesan pada Pak Prabowo, hilangkan electoral threshold. Karena Ya. nanti orang anggap itu membatasi hak orang untuk bersuara. Kita dukung Prabowo Puan, ya kan? Ya, kalau Tapi dia kita hilangkan, dukung juga Ganjar Pranowo. Yes. Kita dukung Anies Baswedan. Kita dukung Gatot Nurmantio. Kita dukung Rocky Gerung. kita dukung diri sendiri. Kita dukung diri sendiri. Kita dukung Rizal Ramli. Maknanya adalah apa, Bung Rocky?
maknanya ada kompetisi bebas. Karena itu nggak free boleh ada competition. peraturan yang seolah-olah konstitusional, tapi di ujungnya itu adalah menghalangi kompetisi. Jadi sekali lagi kita hidup di dalam suasana tegang terus-menerus, tapi kita tahu ketegangan itu bisa kita cairkan kalau kita balik pada prinsip-prinsip dasar bernegara yang sehat. Jadi saya membayangkan ya, barangkali orang yang punya kemampuan finansial yang luar biasa yang bisa membeli gunung, langit bahkan bintang pun dia bisa beli, barangkali belum pernah merasakan kehidupan sederhana seperti Rocky Gerung ini. Jangan-jangan ya. Ini kan sederhana kan? Jangan terlalu puji-puji di sini, nanti semua orang ingin ke sini dan lupa elektabilitasnya. Banyak betul politisi yang berupaya untuk masuk istana dan nanti kita tapis di sini siapa yang boleh masuk istana. Jadi ke depan sebetulnya banyak calon tadi Pak Prabowo, Ganjar, Ridwan Kamil, AHY, Anies, dan masih banyak calon di daerah yang sebetulnya potensial. Nah kalau daftar mereka ada, yang nanti kita akan survei siapa-siapa yang potensial dan kita mulai tanya pada rakyat siapa yang tidak layak jadi presiden, bukan siapa yang layak jadi presiden. Jadi biar nanti mengkerucut calon yang layak saja. Iya itu. Karena maksudnya. kita malu kalau debat capres nanti buka kepean. Jadi kita menginginkan calon pemimpin yang jangan genuine. ingat-ingatkan peristiwa yang memalukan itu. Enggak, saya bicara tentang masa depan. Oke dah. Bukan masa lalu. Iya, tapi orang ingat itu pernah terjadi. Oh iya, itu kan imajinasi. Padahal saya bicara tentang masa depan. Yes. Jadi kita mencegah nanti pada debat Pilpres 2024 hanya 2 orang yang standing di depan, ya kan, di depan podium, lalu mereka tanya jawab. Padahal sudah diatur hasilnya. Iya, bukan berdebat, tapi tanya jawab. Dan ketika ditanya buka kepean. Nah itu kita tidak menginginkan itu saudara sekalian. Karena yang kita inginkan adalah calon pemimpin yang punya insting, yang punya originalitas dalam menanggapi semua soal. Walaupun Iya, dia betul. tidak expert di bidang itu, tapi dia punya logika. Karena memimpin Iya. itu kan, memimpin artinya punya konsep. Ya. Bukan punya pasukan itu, bukan punya buzzer segala macam. Jadi kita ingin Indonesia dikembalikan pada asal-usul negeri ini kan pertarungan ide, kemampuan untuk membayangkan masa depan dengan kekuatan konseptual. Yang ada sekarang pada pemimpin sekarang adalah kemampuan konseptual. Karena itu harus di backup dengan teks, harus nyontek kiri kanan. Dan nyontek itu kadang-kala nggak kontekstual. Dan itu yang menyebabkan kelucuan. Dan tidak boleh juga ketika kita melakukan interview seperti ini, kita habiskan waktu untuk mencontek. Nggak boleh kan? Enggak, kita Karena kita harus instinctively, kita harus bisa flow-nya kita ya terus menerus. Karena itu ketika pikiran normal itu sudah terbatas, yang ngaco-ngaco sedikit tidak apa-apa. ngaco Tapi itu tetap di dalam sebuah alur yang masih bisa dinikmati. Kira-kira kan begitu. Begitulah, Betul. ngaco itu semacam interupsi di dalam pikiran yang serius, tetapi tetap pikirannya serius. Kita tetap bicara bangsa, kita bicara tentang masa depan generasi, kita bicara tentang keamanan security global. Dan yakinlah, kita di sini tidak sedang sungsang otaknya. Enggak lah, kalau Enggak ya? otak sungsang itu hanya dimiliki oleh beberapa makhluk itu. Dan kita juga rasanya bukan safety tank, ya kan? Enggak, kita Betul. think tank di sini Think. dan kita produksi thinking. Jadi sobat era sekalian, ini sudah mau Maghrib, maghrib, ya kan? Saya bisa diprotes orang, tapi lumayan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada 1.400-an yang Wah. watching now ya. Jadi mudah-mudahan suara kita terdengar. Nanti yang gambar-gambar yang macam-macam yang tadi saya cut lagi, saya potong, saya re-edit, biar consolidated dia, lebih bisa dinikmati percakapan yang on the spot ini. Yang tadi saya tidak tertarik melihat Rocky Gerung. Karena kenapa? Di Refli Harun Channel, Rocky Gerung itu hampir setiap hari sobat sekalian. Jadi saya bosen ya. Cuma ini the first time saya di sini. Karena itu kalau saya tidak manfaatkan, zalim saya kan terhadap opportunity. Terhadap Oke. kesempatan. Thank you. Silakan Bung Rocky. Refli Harun. Ya, silakan. Anggaplah ini hutan kecil, tempat kita memelihara akal sehat, oksigennya masih berlimpah gitu. Dan begitu kita pulang ke Jakarta, kita mumet dengan keadaan. Tapi tetap kita harus uraikan yang mumet itu tuh. Jadi ini tempat untuk berekreasi pikiran. Salam akal sehat. Yang Jumpa penting- lagi kita. yang penting tetap di channel channel ini. Cadas. Refli Cadas. Harun. Siap.